Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suherman, NIM 41122203 dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS analisa dan visualisasi data. Di sini ada eh, jawaban saya soal nomor satu, yaitu mencari dua faktor non-temporal paling dominan mempengaruhi revenue pakai rata-rata dan korelasi, lalu validasi pakai visualisasi. Pada soal ini, saya menganalisa faktor yang paling berpengaruh terhadap revenue berdasarkan data transaksi. Saya fokus pada dua faktor non-temporal yang relevan untuk bisnis, yaitu kategori produk dan rating produk. Pertama yang saya hitung rata-rata revenue per kategori untuk melihat kategori dengan kontribusi pendapatan paling tinggi. Lalu saya hitung korelasi antara rating dan revenue untuk melihat eh, arah hubungan paling tinggi. Lalu saya hitung korelasi eh, kualitas ulasan dan pendapatan. Setelah itu saya validasi hasil dengan visualisasi yang sesuai. Nah, di sini ada code Google Colab-nya. Dan di sini ada hasil atau output atau visualisasinya. Nah, ini menampilkan outputnya itu tabel main revenue per kategori, ada tampilan output nilai, progress rating dan revenue, lalu ada tampilan bar chart main revenue per kategori atau inti pembuktian faktor kategori, tampilan grafik, scatter rating, fast revenue, dukungan faktor rating. Poin dan hasil yang disebutkan di sini adalah kategori elektronik memiliki rata-rata revenue paling tinggi sehingga kategori produk memiliki faktor pembeda pendapat yang paling jelas. Korelasi rating revenue bernilai positif sekitar 0,5 sehingga rating yang lebih tinggi cenderung sejalan dengan revenue yang lebih tinggi. Kesimpulannya adalah kategori produk paling kuat membedakan revenue dan rating ikut berpengaruh secara positif. Lalu di sini ada soal nomor 2 yang bertujuan untuk menghitung churn April dan Mei, membandingkan, lalu lakukan charts, analis, dan tampilkan heat map. Soal ini saya menghitung churn rate mengukur presentasi pelanggan yang berhenti pada periode tertentu. Saya hitung churn bulan April dan Mei menggunakan rumus pelanggan hilang sama dengan pelanggan awal plus pelanggan baru minus pelanggan akhir. Lalu chart rate sama dengan pelanggan hilang dibagi pelanggan awal. Setelah itu saya lakukan chart analis untuk melihat rentesi perangkatan pelanggan berdasarkan bulan akuisisi, dan saya visualisasikan menggunakan heatmap agar pola penurunan rentesi mudah dibaca karena data tersebut tersedia bersifat agregat bulanan. Chart dihitung dengan asumsi sederhana bahwa chart bulanan mempengaruhi chart secara profesional. Di tampilan ini, tabel churn atau awal baru akhir hilang churn persen, sebut hasil churn April 8,33% dan Mei 11,11%. Tampilan heatmap chart rotation. Poin interpretasi yang wajib disebutkan di sini adalah Mei memiliki churn lebih tinggi dari April. Berarti retensi pelanggan memburuk pada Mei. Coret terburuk biasanya coret paling awal, misalnya Maret, karena melewati banyak bulan. Harn sehingga retensinya paling rendah di di akhir bulan. Periode penurunan paling terasa setelah terjadi memasuki karena terjadi setelah memasuki Mei, karena churn Mei paling tinggi pada data ini. Cohort terbaik adalah cohort yang lebih baru.
Misalnya Juni karena baru melewati sedikit periode, sehingga retensinya masih tinggi. Simbolannya adalah churn meningkat di Mei dan core heat map membantu melihat dampaknya terhadap retensi tiap angkatan pelanggan. Lalu ini ada hasilnya, outputnya atau visualisasinya. Ini ada penjelasannya juga. Nah, di sini ada nomor 3. Di nomor 3 ini, pada soal ini membangun dashboard dan yang interaktif menggunakan R-Shiny. R-Shiny untuk menganalisis data penjualan Q4 2025. Dashboard menyediakan fitur lokasi menggunakan checkbox dan pilihan metrik menggunakan radio button antara total penjualan dan margin keuntungan. Output utamanya adalah grouped bar chart yang membandingkan kategori dan lokasi. Nilai total penjualan dihitung dengan penjumlahan, sedangkan margin dihitung dengan rata-rata. Grafik akan berubah otomatis setiap kali input diubah. Nah, ini tampilan untuk developnya. Ini ada penjelasannya juga di sini. Checkbox lokasi membuat pengguna bisa melihat satu atau lebih lokasi. Lalu ada radiometrik memilih apakah grafik menampilkan total penjualan atau diolah dengan zoom atau margin atau diolah dengan mean atau rata-rata. Grup pad bar chart dipakai karena kita butuh membandingkan kategori sumbu X dan lokasi warna kelompok dalam satu grafik. Insight atau Jakarta, jika fokus lokasi Jakarta dengan metrik margin, data menunjukkan pakaian margin lebih tinggi daripada elektronik. Elektronik minus 14, kurang lebih 14 sampai 15%, pakaian 22%. Artinya, elektronik cenderung unggul volume penjual, tapi pakaian lebih enak dari sisi persentase profit. Berikut adalah tampilannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan perihal laporan untuk analisa dari soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.